untuk makan malam yang terakhir atau makan malam yang keempat. Nah, ini ngambil lagi kita jam 6 pas. Ini sudah makan malam karena tidak lama lagi, kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam kita udah sampai Surabaya. Jadi ini makan malam yang keempat terakhir kita pegang kupon ini. Oke. Rame ya kalau sudah diumumkan untuk ambil makan tuh rame banget, panjang nih antriannya. Di atas tuh juga di deck 7 tuh rame juga loh. Oh, di atas. Kalau untuk sopir sendiri dia sudah disediakan bentuknya prasmanan ya teman-teman. Karena kalau untuk sopir dia paling berbeda di restoran. Oke, setelah antri ini kita dapat jatah makan malam terakhir atau jatah makan yang keempat. Jadi kuponnya udah langsung diambil tadi. Ini kita nggak dapat buah, kehabisan buah ya. Nggak apa-apa, karena nanti juga saya mau coba makanan restoran karena belum sempat nih makanan restoran. Hari ini menu terakhirnya adalah telur sayur apa ini, sayur santan kah, sama tahu. Terus ini ada tahu sama oseng kentang kayaknya, lomboknya oh saus ternyata teman-teman, sama nasi seperti biasa. Dan menunya, waduh ini nggak cukup ini kalau saya. Menunya seperti biasa, nasi, tahu, telur, oseng-oseng tahu sama kentang sama saus, dan tadi otomatis nih air mineralnya tetap dapat 1 gelas. Saya mau pesan biasa. Untuk kopi ini lagi kopinya nggak ada nih. Mohon maaf, air belum matang, harap bersabar. Airnya belum masak ya teman-teman. Jadi ya kita makan ini aja dulu. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita makan ya sama sayur tahu sama telur. Kita coba dulu. Sama sambal itu jangan lupa, itu penting ya. Oke teman-teman, bismillah. Suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tahunya, sayurnya pas banget. Pas banget. Untuk nilai dari 1 sampai 10, 7,5 lah. 7,5. Yang pagi aja yang agak tinggi ya, makan yang kedua yang agak tinggi. Jadi ini dapatnya 7,5. Oke teman-teman, mari selamat menikmati makan. Selesai sholat maghrib kita makan ini. Setelah makan nanti kita mau ke deck 8 mencoba restorannya, nanti menu-menunya apa aja. Oke, terus saksikan channel YouTube Rizky Travel Vlog, trip kita menuju Pulau Jawa. Berapa orang muatnya? 3. Oke teman-teman, ini kita coba liftnya KM Dharma Kencana 7. Jadi liftnya ini sangat bagus ya. Dia buatan versi Jepang. Jadi karena kapal ini memang dibeli dari Jepang. Usianya udah 20 tahun lebih, tapi masih terawat. Keren. Nah, jadi sebentar aja ya. Lantai 8 itu deck 8, lantai 7 itu deck 7, lantai 6 itu deck 6. Nah, terima kasih bahasa Jepangnya. Jadi kita tembus sampai ke restoran. Nah, ini restorannya ya teman-teman, ramai banget. Nah, ini kita mau pesan makan di sini bisa nih. Ada soto daging, bakso, harganya murah meriah, 15.000. Ada siomay. Kita tanya dulu, Mas, adanya apa ini Mas? Bakso ada ya? Habis Mas, tinggal somai tapi bisa dibuat kuah bakso. Oh ya sudah, siomay ya. Nah, ini siomay. Kuah bakso, tapi tambahin ini Mas, mie. Itu mie. Orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Gabung gitu. Jadi berapa nanti? Pakai bumbu mie. Pakai bumbu mie. Berapanya? Somai. Nah, jadi siomay. Nah, ini harganya udah tertera ya, ada coto, tapi lagi kosong. Yang ada yang ready itu siomay. Harganya 15.000. Nah, saya tambah sama mie ya. Potong sekali ya. Di restoran. Boleh? Potong sekalian. Nah, ini restorannya berada di Deck 8 ya, teman-teman. Ada Juicy Resak, tapi biasanya kalau udah mau dekat-dekat gini udah nggak ready. Biasa jauh-jauh itu masih ready ya, teman-teman. Oke. Kita pesan. Habis, tapi Nah, baksonya itu hanya ada kuahnya, jadi kita ganti jadi siomay. Kuahnya kuah bakso, jadi campur-campur nih teman-teman. Mantep pokoknya. Nah, berapa mas? 30.000 karena saya nambah mie ya teman-teman. Jadi kalau siomaynya saja 15.000. 30 ya. Oke, terima kasih. Kalau hanya siomay aja itu 15.000, tapi karena saya tambah mie jadi tambah 15.000 lagi. Ya, ya. Kita bisa makan. Kenalan temen nih, namanya Kevin. Yang Kevin yang mana? Ini Kevin, ini Pasa. Nah, nanti masuk di YouTube-nya Rizky Travel Vlog. Nah, ini dari Balikpapan mau ke Malang. Sukses ya sekolahnya. Oke, sip. Hati-hati ya. Oke, teman-teman. Jadi saya pas mau makan di restoran lantai Deck 8 atau lantai 8, ketemu anak-anak. Dia baru lulus SMA, mau mondok di Jombang. Dari Sengata mau ke Malang, naik kapal Dharma Kencana 7 turun di Surabaya. Nanya apa nama channel YouTube-nya. Mantap. Terima kasih buat Mas Kevin dan Pasa. Sukses terus, semoga semangat mondoknya ya. Tadi kayaknya ketemu di lift itu kalau nggak salah, saya naik dari Deck 6 ke Deck 8. Kayaknya barengan tuh di lift tuh. Nanti di video sebelumnya tuh ada mereka juga. Jadi mereka rupanya ingin tanya tadi. Oke teman-teman, saya udah pesan nih di restoran, yaitu siomay. Kuahnya kuah bakso, ada mie-nya. Kalau hanya siomay itu 15.000, tambah es tehnya 10.000, jadi total hanya 25.000. Jadi nggak terlalu mahal ya, murah lah untuk jajan di kelas seperti kapal Dharma Kencana 7 ini. Restorannya berada di Deck 8. Di sini juga kalau para sopir yang ingin mengambil makan kapalnya, ini di atas ini ya teman-teman. Selamat malam. Berita panggilan para klinik servis jaga dimohon kehadirannya di lobi informasi. Klinik servis jaga dimohon ke informasi. Nah, ada pengumuman tuh lewat speaker ya. Nah, biasa tuh speaker ya teman-teman. Pengumuman ada barang hilang, anak tercecer, bukan anak tercecer ya, anak terpisah dari orang tuanya itu diumumkan juga. Oke makan. Oke teman-teman. Nah, sampai makan nih. Saya akan coba nih siomay campur kuah bakso, minumnya es teh. Mantep. Ya, mari kita makan. Oke teman-teman, ini saya sudah pesen siomay sama es teh tadi ya. Kuahnya kuah bakso. Kita akan coba. Harga per porsinya siomaynya 15.000, es tehnya 10.000. Kita coba pakai kuah bakso. Ini saya coba siomaynya ya teman-teman. Ajib, mantap pokoknya. Kalau di atas kapal ada kafetaria begini. Bukan, restoran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama, bismillah. Enak ya teman-teman, mantap rasanya. Siomay sama tahunya tuh pas banget, sesuai dengan selera. Ada rasa-rasa pedes-pedesnya karena kita bikin dari masih hangat ya, dicampur sama kuah bakso. Jadi kuahnya ini masih ada ya teman-teman. Ini terasa banget. Ada mie-nya, saya tambahkan mie. Kalau siomaynya
satu porsi itu 15.000 sama es tehnya 10.000, jadi 25.000. Murah lah, murah banget. Ajib lah kalau makan di KM Dharma Kencana 7. Jadi perjalanan tuh nggak bakal terasa lama dari Balikpapan Surabaya. Oke teman-teman, ini nggak lama lagi sepertinya kita akan sampai di Surabaya, karena ini udah ada sinyal masuk. Saya sempat WA dan kirim Instagram, itu juga sudah bisa, udah mulai normal 4G-nya untuk Telkomsel. Indosat pun udah masuk. Kayaknya kita nggak lama lagi, mungkin estimasi saya sempat tanya di ruang informasi itu jam 11 akan sampai di Surabaya. Tapi kita lihat nanti jam berapa saya akan sampai di Surabaya. Setelah dari Surabaya saya akan kemana. Terus ikuti trip dari Rizky Travel Vlog, trip Pulau Jawa. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channelnya agar terus berkembang, agar terus bisa memberikan informasi tentang transportasi baik darat, bis, transportasi sungai, kapal, mahakam, maupun transportasi laut, kapal laut, dan transportasi udara. Oke, saya makan dulu teman-teman, mari kita makan. Inilah suasana di dek 8 ya teman-teman, di luar. Suasana malam begini sangat rame ya, kehangatan, saling kenal mengenal. Ada mungkin sebagian dari para penumpang yang pertama berangkat hanya sendiri, akhirnya di atas kapal ketemu dengan teman-teman barunya, saling mengobrol, saling bercerita asal dari mana, tempatnya dari mana. Nah ini yang saya bilang, ini di dek 8 ada tempat bermain anak-anak. Nah ini tempat bermain anak-anak yang berada di dek 8. Jadi kalau buat bawa anak-anak, buat teman-teman yang ke Balikpapan Surabaya pakai Dharma Kencana 7, ini disediakan di dek 8 tempat permainan anak-anak. Ada pelongsoran, ada 2 ya, di sisi kiri dan sisi kanan. Di sebelah juga ada. Tepatnya di atas dek 8, paling atas ya lantainya. Jadi sambil anginnya kenceng nih enak banget. Dan pasti tentunya diawasi ya, jangan sampai kejadian anaknya hilang. Nah jadi rame ya, nih orang bercerita sambil duduk ya, sambil ngopi, sambil, dan di sini juga di dek 8 Mbak, jadi untuk tempat tidur nih seperti ini ya. Jadi tempat tidur karena anginnya enak, memang spoi-spoi ya. Jadi rame banget nih teman-teman, rame banget. Kalau udah malam begini rame. Kadang sampai jam 12, jam 1 malam tuh masih ada yang duduk di luar. Luar biasa. Kuat sama angin laut, udah biasa ya. Nah ini seperti ini ya. Ini keliling dek 8. Ini rame banget sampai ke belakangnya. Suasana dek 8. Rame banget. Seru lah. Kalau naik kapal seru lagi. Lah, itu ketemu tuh. Nah, tuh ketemu lagi. Lagi makan mereka. Nah, ini rame banget ya. Enaknya tuh sambil ngopi. Nah, kalau mau beli kopi itu adanya di dek 6 ya. Dekat ruang informasi, dekat minimarketnya Dharma Lautan Utama. Di situ ada kafetaria. Kalau restorannya di dek 8 atau lantai 8. Jadi kapal ini ada 8 lantai ya teman-teman. Lantai 1 sampai 5 itu dipakai untuk tempat kendaraan besar. Nah ini suaranya ribut banget karena ini cerobong mesin utama, mesin penggerak ini ada di sini. Cerobongnya, mesinnya pasti ada di bawah ya, di bawah kapal, di dek paling bawah biasanya. Propellernya ada di bawah, dek bawah. Nah ini suasana malam di bawah di dek 7. Nah ini di bawah, ini dek 7, di bawah dek 6. Nah, rame banget ya teman-teman. Jadi nggak rugi lah kalau naik kapal, karena posisi kapal ini besar banget. Jadi enak untuk keliling-keliling sambil duduk santai. Itu enak banget. Nah ini dek 6, yang ini dek 7, yang saya sekarang ini dek 8. Jadi kelihatan semua. Ya kalau sore itu bagus lihat matahari terbenam. Tapi kalau udah malam gini ya paling lihat lampu-lampu kecil-kecil begini nih. Karena ini udah ada memang sinyal ya, udah bisa 4G ya, karena kita nggak jauh lagi dari Surabaya ya teman-teman. Jadi ini udah 4G-nya udah ngangkat, udah kuat, udah enak lah ya.
Jadi banyak nih yang udah mulai pegang HP, ngabarin orang di rumah, karena selama perjalanan lepas dari Balikpapan itu sinyal agak susah, sinyal agak nggak timbul. Jadi kesempatan inilah mereka gunakan untuk menginformasi mau udah dekat Surabaya, mungkin dijemput, karena kapal ini akan tibanya tengah malam, bisa jam 11, 12 atau jam 1. Kalau dari ABK bilangnya sih jam 11, tapi kita tahu saja kalau naik kapal laut ini biasanya itu seringnya meleset. Contoh saja seperti kemarin di Balikpapan, berangkat katanya jam 10 meleset, jam setengah 3 baru berangkat. Nah kan, apalagi sampainya dibilang jam 11, bisa-bisa nanti jam 1 atau jam 2. Tapi kita lihatlah nanti ya teman-teman. Sampai Surabaya saya akan video untuk teman-teman. Ini suasana keakraban, kehangatan yang tadinya nggak kenal satu sama lain, akhirnya kenal, akhirnya bisa mengenal sama bareng-bareng. Nah ini luar biasa ya teman-teman. Kapal ini tempat silaturahmi yang paling asik, sesuai dengan Indonesianya. Apa ya, kultur kita yang selalu humble, ramah, terbuka. Nah itu. Nah itu ada kapal teman-teman, nggak kelihatan ya. Jadi kalau udah masuk dekat Surabaya, nah itu kita berpapasan. Biasa itu kontaknya ambilnya mana, kiri-kiri atau kanan-kanan ketemunya. Kalau ketemu kanan-kanan berarti kanan-kanan diambil haluannya. Kalau ketemunya kiri-kiri, ketemunya kiri-kiri. Jadi udah masuk alur daerah Surabaya ini kapal mulai padat, mulai rame. Ya. Kalau datangnya di sini seandainya sore, ini kita kelihatan semua, ini udah keliling, ini pulau, sana pulau. Tapi karena kita posisi malam sampai di alur Surabaya, ini kita nggak kelihatan. Jadi hanya lampu-lampu kecil begini. Tapi kalau datangnya itu agak sore, sekitar jam 3, jam 4, kita bisa lihat. Bahkan Pulau Madura itu bisa kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, dia ngasih tanda. Ini kan kapal nih. Nah, tuh. Sorry ya, nggak kelihatan teman-teman. Ini full buoy-nya, lift buoy-nya sebagai penanda alur kapal masuk ke Selat Surabaya. Nah, dia udah mendekat. Biasa pilotnya ya. Iya, bener-bener. Ini pilotnya. Ini pilot untuk memandu kapal masuk ke Pelabuhan Surabaya. Nah, ini pilotnya. Sorry ya teman-teman, nggak kelihatan karena malam nih. Malam banget, jadi nggak kelihatan. Dia memandu untuk kapal ini masuk di alurnya pelayaran Surabaya. Nah, ini pilotnya ya, itu ya. Aduh, kita nggak kelihatan ya. Ada pakai baju putih, itu pilotnya. Dia akan mendekat. Nah, ini alur. Jadi ini kayak apa ya? Semacam penanda untuk alur masuknya menuju Pelabuhan Surabaya. Kalau sore ini kelihatan banget. Saya nggak kelihatan karena malam. Nah, itu pilotnya naik. Nah, bagian pilotnya atau sudah masuk memandu kapal dan majikan itu untuk masuk ke Pelabuhan Surabaya. Jadi nggak lama lagi kita akan sampai di Surabaya teman-teman. Tadi saya sudah cek kecepatan kapal ini di kisaran 11 sampai 12 knot. Berbeda pada saat lepas dari Balikpapan kemarin, itu kecepatan kapal 15 knot. Nah, pandunya udah naik, pilotnya udah naik ke dalam kapal. Kapal pilotnya udah bergerak untuk meninggalkan KM Dermaga Kencana 7. Oke ya teman-teman, persiapan kita udah mau dekat nih menuju Surabaya. Kapal sudah tiba, saatnya untuk berlabuh di Dermaga Tanjung Perak, Surabaya. Ini persiapan untuk merapat ke dermaga ya.
itu persiapan tembakan untuk tali ya. Nah ini ya teman-teman, ini adalah tembakan, nanti ditembakkan berupa tali kecil car ke sana. Nah itu persiapan ya, persiapan, kita lihat. Nah kita lihat, jadi tidak dilempar pakai tangan ya, jadi ada khusus tembakannya yang langsung mengarah ke pelabuhan. Mantap ya. Nah kita lihat tembakannya nanti mengarah ke pinggir nanti untuk menyambut tali tambang. Nah tali tambangnya ini, nah, itu nanti ditembak ya teman-teman, ditembak ke pinggir. Jadi ditembak ke pinggir, jadi nggak pakai lagi kayak tangan diputar-putar. Sekarang udah modern nih. Dharma lautan udah modern, jadi tembak ke pinggir. Nah itu persiapan nembak untuk disambut. Wah tuh. Bikin kaget bray, langsung mantap dia nembaknya. Nah jadi talinya itu dipegang sama pihak yang di pelabuhan. Nah baru tali yang tambang ini akan diturunkan. Tuh yang ditambang ini. Nah itu bisa dilepas, nah dibawa sama petugasnya tuh tembakannya. Oke, saatnya persiapan untuk turun menuju ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sampai ketemu di bawah ya Bray, kita lihat nanti kapalnya gedenya seperti apa. Oke. Teman-teman, ini sudah turun semua penumpangnya. Nah ini yang kelas 2 ya teman-teman. Nah kelas 2 dia isinya 4. Nah ini pas kebetulan nggak ada orang nih. Nah nih ini yang kelas 2 ya teman-teman. Kalau kamar yang kelas 2 dia TV ada, TV di dalam kamar. Terus bednya ada 4, sisi kanan 2, sisi kiri 2. Dia model tingkat, pakai AC-nya AC sentral nih sepertinya. Kamar mandinya di luar ya teman-teman, nggak ada kamar mandi di dalam kalau yang kelas 2, kecuali yang kelas 1. Kelas 2. Nah ini yang untuk kelas 1. Nah kelas 1 dia modelnya begini ya teman-teman, isinya 3, 1, 2, 3 di sini. Nah 3 orang. Kamar mandinya kamar mandi dalam. Nah ini kamar mandinya modelnya begini ya teman-teman. Ini kebetulan penumpangnya udah turun, makanya saya terakhir turun. Nah untuk ngasih teman-teman bahwa kalau kamar yang kelas 2 itu 4 diisi, kamar mandinya nggak ada di dalam. Kalau kelas 1 isinya 3, kamar mandi di dalam, untuk TV tetap ada. Nah, ini yang kelas 1 ya. Makasih, semangat yang YouTube. Nah ini sama ya, kelas 1 sama ya. Itu ya perbedaannya kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 2 itu kamarnya isi 4, kelas 1 kamarnya isi 3 tapi nggak ada kamar mandi kalau yang kelas 2. Nah ini yang kelas 1. Kalau yang kelas 1 kelebihannya ada kamar mandinya di dalam. Kita cari yang VIP nih teman-teman. Kita cari, tapi ini masih kelas 1. Nah jadi udah langsung dibongkar nih sama ABK kapal, karena minggu ini mereka lanjut lagi jam 4 pagi nanti menuju ke Makassar. Jadi Surabaya Makassar jam 4 pagi nanti mereka harus berangkat. Nah ini sudah persiapan mereka karena jedanya cukup mepet. Nah ini udah jam 12. Oke. Nah ini ada salah satu kamar yang sudah terbuka, yang VIP ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat
Nah, ini kamar VIP. Nah, ini yang bikin perbedaannya. Kamar VIP, dia kamarnya lebih luas. Ada meja rias, ada TV, dan diisi 2 orang. Jadi yang VIP 2 orang tamu. Kamar mandinya dia di dalam. Nah, kamar mandinya di dalam ya teman-teman. Nah, di dalam. Coba kita lihat. Nah, perbedaannya yang VIP kamar mandinya itu ada bathtub. Sama kayak di hotel. Ini dia. Nah, saya tunjukkan. Kalau yang di kelas 1 kamar mandinya tanpa bathtub. Nah, ini yang VIP. Oke, kita masuk deh. Ini mumpung kosong. Halo Bray. Ini. Dia ada bathtubnya. Kalau yang VIP. Seperti ini. Nah, suasana kamar mandinya. Untuk tempat tidurnya 2. Posisi jendela itu semua pada menghadap ke laut ya. Jadi sekalian sambil bisa lihat pemandangan kelas 1, 2 dan VIP-nya seperti itu. Nah, ini suasana yang VIP ya. AC-nya AC sentral semua. Oke guys, kita lihat. Nah, suasana itu seperti ini. Nah, tuh, jadi pemandangannya langsung ke laut. Oke teman-teman, itu ya sekilas kamar-kamar yang ada di PT Dharma Lautan Utama. Dari kamar VIP kelas 1, kelas 2, baik yang ekonomi duduk maupun yang ekonomi baring. Nah, kalau ekonomi baring dia seperti ini. Nah, ini yang ekonomi 1. Kalau yang ekonomi 3 itu mirip kayak seperti kapal pelni. Tapi kalau ekonomi 1 dia seperti ini. Kalau ekonomi duduk yang saya tempatin yang menjadi live musik itu ekonomi duduk. Nah, kalau ini ekonomi 1, ekonomi 3 yang seperti mirip pelni. Itu ya teman-teman perbedaannya. Oke, saatnya saya turun nih Bray. Cari jalan turun. Oke teman-teman, itulah perbedaan kamar-kamar yang ada di KM Dharma Kencana 7. Yang VIP dia kamarnya lebih luas, ada bathtubnya, kamar mandinya, dan ada meja rias. Kalau yang kelas 1 hanya kamar mandi tanpa bathtub, isi kamarnya ada 3 orang. Kalau untuk yang kelas 2 isinya 4 orang tanpa kamar mandi. Kamar mandinya sama seperti ekonomi, mandinya harus di luar. Itu ya perbedaannya dari kamar-kamar yang ada di KM Dharma Kencana 7. Saatnya kita turun. Itu perbedaannya teman-teman. Jadi ini sudah para ABK, nah, buah kapal ini udah mulai merapikan karena kapal ini akan berangkat lagi malam ini menuju ke Makassar. Dari Surabaya ke Makassar berangkat jam 4 pagi dari Surabaya. Nanti subuh udah berangkat. Ini saya nggak sampai ke Makassar, jadi saya trip dulu Pulau Jawa. Oke, kita turun. Oh, nggak jalan eskalatornya teman-teman. Makanya orang banyak memilih lewat lift seperti ini. Jadi kita lewat tangga biasa, nggak apa-apa. Olahraga malam. Sampai Surabaya, Bray. Oh, salah teman-teman. Ramdor yang dibuka bukan yang di depan, tapi di belakang. Kita ke belakang jadinya. Salah, Bray. Kita ramdornya yang belakang. Nah, biasa kendaraan yang paling kecil itu terakhiran ya, seperti mobil-mobil kecil, karena dek yang paling pertama itu truk-truk besar ini. Ya, truk besar ini keluar udah selesai, baru jatahnya yang mobil-mobil kecil yang ada di atas. Jadi di bawah ini khusus truk-truk yang besar, gede-gede seperti pisau seperti ini. Belakang saya. Nah, ini yang mereka keluar dulu. Kalau yang di atas itu yang mobil-mobil kecil. Nah, dek 4. Nah, ini dia, dek 4. Nah, itu liftnya. Jadi
tembus itu. Jadi di atasnya ini masih ada mobil-mobil kecil. Bawa motor pun bisa. Jadi teman-teman kalau yang mau turun Surabaya bawa motor bisa. Sepertinya ramdornya belum dibuka ya teman-teman. Kita tunggu ya. Di bawah itu engine room, ruang engine room. Wah. Engine room. Di belakang saya engine room. Panas banget. Nih teman-teman, kita harus mengejar waktu karena truk-truk besar keluar nih. Akhirnya welcome Surabaya. Selamat datang di Kota Pahlawan. Setelah menempuh perjalanan 33 jam ya teman-teman, luar biasa. Ini ramdor yang dibuka yang bagian belakang ya, bagian buritan. Soalnya kemarin kita lewat yang depan, sekarang lewatnya yang belakang. Ini penumpang udah sampai, udah turun, rame banget nih, musim liburan. Oke, kita lihat dulu ke bagian belakang. Ini dia kapalnya, KM Dharma Kencana 7. Penumpangnya banyak ya teman-teman. Ini peak season atau libur Lebaran, Raya Idul Adha. Ini malam takbiran nih teman-teman. Ini malam Minggu. Nah, jadi kalau yang punya bawa kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun truk-truk besar, biasa truk besar dulu yang keluar. Kalau kendaraan roda 2 itu nanti terakhiran, jadi agak lama ya pembongkarannya kalau yang kendaraan roda 2. Nah, kalau teman-teman nggak mau jalan nih ya, ada tuh angkutannya untuk keluar tuh. Ini penumpangnya ramai banget teman-teman. Sekarang 7 menit lagi jam 1 waktu Indonesia Barat. Full, penumpangnya full banget. Oke teman-teman, jadi kita jalan menuju ke ruang kedatangan dari Labuan Sendiri. Di depan sana. Nah ini samping ini kapalnya ya. Lihat. Ini kapal favorit dan kapal tergede di jalurnya ya teman-teman. Jadi wajar biar kena gelombang dia nggak goyang, nggak terasa goyangannya. Enak loh, enak betul. Enak banget naik kapal Dharma Kencana 7 ini. Saya pengen naik ini lagi sebenarnya untuk Surabaya ke Makassar. Cuma kayaknya lepas sama kapal yang Dharma Kencana ini. Gede teman. 8 dek, dari dek 1 sampai dek 8. Jadi tinggi banget nih kapalnya Dharma Kencana 7. Keren. Ini dia akan berangkat lagi loh jam 4 pagi nanti menuju Makassar. Dari Surabaya ke Makassar minggu ini jam 4. Jadi makanya tadi itu para cleaning service-nya udah bongkar kasur-kasur untuk diganti ya teman-teman. Karena mereka mengejar waktu ini aja udah jam 1. Jadi ada 3 jam. Mungkin bisa mundur ini teman-teman. Nggak jam 4. Bisa pagi ini mungkin berangkatnya. Gede banget. Karena ini sudah jam 1. Sementara masih banyak yang harus dibersihkan kapalnya. Jadi sepertinya nggak ngejar mereka kalau jam 4 udah posisi berangkat. Bisa-bisa pagi jam 7 atau jam 8 atau jam 10. Kemarin dari Balikpapan ramdor yang paling depan yang dibuka, kita masuknya lewat sini. Tapi sampai Surabaya ramdor yang bagian belakang, buritan yang dibuka yang sebelah sana. Jadi lumayan jauh ya. Panjang kapal ini kurang lebih 168. Nanti ada di link deskripsinya. Oh itu Pelni ya teman-teman.
tapi kurang tahu itu KM apa itu. Mau berangkat juga itu sepertinya. Panjang ya pintu keluarnya menuju pelabuhan. Lumayan olahraga jam 1 malam nih. Jam 1 malam tepat di hari raya Idul Adha. Saya akan sholat Id di Surabaya. Setelah itu akan melanjutkan perjalanan trip Pulau Jawa. Saksikan terus ya teman-teman channel YouTube Rizky Travel Vlog di trip Pulau Jawa kali ini. Keseruannya kita perjalanan yang cukup panjang. Ini terminal. Sebenarnya ada mobilnya sih, cuman tadi saya nggak pakai ya teman-teman. Nah ini mobilnya disediakan oleh DLU yang disediakan oleh Dharma Lautan Utama. Nah ini di belakang ini, di belakangnya. Oke. Kita masuk, keluar bukan masuk ya, pintu keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak. Saya sepertinya akan menginap dulu di kota Surabaya ini. Besok kita melaksanakan sholat Idul Adha karena bertepatan dengan Idul Adha. Jadi saya tidak sempat mengejar untuk lanjut perjalanan. Jadi saya akan menginap di kota Surabaya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri besok pagi ya. Nanti kita cari di mana yang mengadakan sholat Idul Fitri. Mau di lapangan, mau di masjid juga nggak masalah. Yang penting bisa melaksanakan sholat Id besok. Jemput di depan, silakan. Anu bawa tas kamu. Iya, jemput. Oke teman-teman, ini sudah keluar dari pelabuhan Tanjung Perak, kota Surabaya. Jadi cukup sekian perjalanan saya menggunakan kapal KM Dharma Kencana 7.